Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah yang kita masih dalam Kitabul Buyu'. Kita masuk bab berikutnya, babun nahi 'anil bai'i lis-saburah minat ta'ami bi syai'in ma'lumin minhu. Bab larangan menjual saburah. Saburah itu kalau dijualnya itu berupa tumpukan-tumpukan, setumpuk begitu. Dia tidak ada ukuran takaran dan juga tidak ada ukuran, kalau bahasa kita sekarang tidak disebutkan berapa kilonya. Yang jelas setumpuk gitu, setumpuk. Bab larangan menjual tumpukan makanan dengan makanan yang sudah diketahui berapa takarannya. Sudah diketahui berapa takarannya. Misalnya saya punya kurma setumpuk, mau ditukar dengan kurma 3 kilo misalnya, itu nggak dibolehkan. Karena pada prinsipnya seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya kurma termasuk barang-barang ribawi, di mana kalau kita mau menukar kurma dengan kurma atau barter kurma dengan kurma, maka harus apa kemarin? Ya dan biadin, mislan bimislin, harus sama timbangannya dan harus kontan, tidak boleh hutang. Itu ikhwah. Taib, ketika kurma dibarter, kurma misalnya 3 kilo dibarter dengan kurma setumpuk, yang setumpuk ini tidak diketahui berapa. Yang setumpuk ini tidak diketahui berapanya. Dan secara hukum adanya barter benda-benda riba diketahui ada kelebihan, sama dengan hukum tidak diketahui kelebihan. Misalnya begini, saya barter kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo. Itu kan dimaklumi memang ada lebihnya. Apa hukumnya? Kebanyakan makan daging ini. Apa hukumnya? Kenapa riba? Karena berlebih. Barter kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo, ya walaupun berbeda jenis kurma, ini nggak dibolehkan karena ada kelebihan. Itu katakan riba.
Hukum kalau tadi kan jelas tuh lebihnya sekilo. Sama hukumnya dengan jika kurma yang akan dibarter ini tidak diketahui lebih atau kurang. Ikhwah, ya. Tidak diketahui lebih atau kurang. Maka hukumnya sama dengan menukar kurma yang sudah jelas diketahui berlebihnya. Saburoh adalah berupa nama untuk sebuah tumpukan dari kurma, dan ini tidak dibolehkan untuk dibarter dengan kurma yang sudah jelas berapa timbangannya atau sudah jelas berapa takarannya. Demikian ikhwah. Muncul pertanyaan, boleh nggak yang setumpuk ditukar dengan tumpuk? Yang tumpuk tukar tumpuk. Ini tumpuk ini saya tukar tumpuk itu ya gitu. Boleh gak kira-kira? Hah? Kenapa? Karena nggak diketahui, ya. Karena tidak diketahui. Taib, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'is saburah minat tamri la yu'lam mikyalaha bil kailil musamma minat tamr. Nabi melarang menjual tumpukan kurma yang tidak diketahui berapa takarannya dengan kurma yang diketahui berapa takarannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min fiqhil bab tahrimu ba'il kumah minat tamri awit ta'amil awit ta'amil majhulatil qadar bil kailil muayyanil qadar min jinsihi. Haram hukumnya menjual tumpukan kurma atau makanan lain yang atau gandum atau makanan lain yang tidak diketahui berapa takarannya dengan barang yang sejenis yang sudah diketahui takarannya. Artinya kurma setumpuk gak boleh ditukar dengan kurma sekilo, walaupun sepertinya tumpukannya sama besarnya misalnya. Demikian juga gandum setumpuk ya tidak boleh ditukar dengan gandum 6 kilo misalnya, walaupun sepertinya kalau ditumpuk sama bentuknya. Ini nggak dibolehkan ya. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Ingat, ketidakbolehan ini jika bendanya satu jenis. Jika bendanya satu jenis. Tetapi kalau setumpuk kurma ditukar dengan 3 kilo gandum, gimana? Hah? Boleh, karena dia tidak sejenis. Nah, demikian. Seperti yang sudah kita pelajari, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam famakhtalafu. Adapun kalau seandainya ukurannya itu ukuran apabila jenisnya berbeda, ya, apabila jenisnya berbeda, maka itu dibolehkan berlebih, tapi tetap harus yadan biyadin. Ya, misalnya emas ditukar dengan perak boleh, segram emas ditukar dengan 1000 gram perak silakan, tapi tetap yadan biyadin. Hanya seperti yang telah kita pelajari, adapun selain emas dan perak seperti gandum, ya, seperti gandum dan lain-lainnya, itu boleh kita membeli dengan ngutang. Rasulullah SAW pernah beliau beli gandum dengan ngutang dan menjadikan baju besinya sebagai boroh ataupun jaminannya.
Tapi kalau dia emas dan perak tidak boleh beli dengan ngutang. Antum masih dengan saya ini kan? Kok senyap saya mencurigakan gitu. Demikian ikhwah. Itulah dia ya, kaitannya dengan kajian kita yang lalu. Jadi di sini setumpuk kurma dengan sekilo kurma tidak boleh ditukar, tidak boleh dibarter. Ingat, syaratnya adalah hukumnya ini berlaku jika sejenis, walaupun dengan grade yang berbeda. Itu ikhwah, dengan grade yang berbeda. Apa saja harta riba, benda-benda riba? Emas, perak, gandum, garam, kurma. Ya, kurma. Ya, gandum seperti qamh dan syair itu sama-sama gandum, hanya beda kualitas, beda jenis. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah paham ya, ikhwah ya? Kita lanjutkan. Berarti kalau benda-benda yang lain tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau terjadi perbedaan. Babun nahi anil bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan. Bab dilarangnya jual beli hewan dengan hewan tapi ngutang. Misalnya nih, antum punya anak kambing, saat saya punya induk kambing, saya bilang yuk barter yuk. Barter itu kan jual beli sebenarnya. Makanya antum tidak boleh tukar uang di masjid. Tukar uang di masjid itu sama dengan barter. As-sarf nggak boleh. Kan bukan kadang-kadang. Kalau infak itu kan terkumpul banyak uang pecahnya kan toh, ya kan? Lecek-lecek biasanya itu. Kita butuh uang pecah. Demikian. Antum bawa 100.000, kemudian mengambil uang mungkin 2.000 untuk Pak Ogah nanti di jalan. 2.000 berarti 50 lembar, ya kan? Sama kan harganya? Ya, sama, tapi nggak boleh di masjid karena itu sama dengan barter. Barter itu kan menukar barang, jual. Kalau pada asalnya dahulu kan jualan itu dengan barter. Ya, si petani membawa buah-buahannya, si nelayan bawa ikannya, barterlah mereka. Demikian ikhwah, itu pada dasarnya. Taib, kita lihat, tidak boleh menjual hewan dengan hewan yang lain, tapi dengan nasi'ah, yaitu utang. Misalnya tadi, saya punya induk kambing, antum punya anak kambing. Saya bilang, yuk tukar yuk. Satu induk kambing saya dengan 2 anak kambing antum, boleh nggak? Boleh. Tapi anak kambingnya tetap 1 ekor, kakinya tetap 4. Mulai bingung lagi. Ya iyalah, maka kaki 4 lah. Mana ada yang 6 kakinya? Betul-betul banyak makan daging ini. Gak semangat. Kolesterol naik nampaknya ini. Demikian ikhwah, nggak masalah ya, nggak masalah. Tetapi apa syaratnya? Harus pada waktu itu selesai. Jangan, ya udah Ustadz ambil dulu ya 1 ekor, kita barter 1 ekor, 1 ekor lagi besok saya antar. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak dibolehkan. Kita baca hadisnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an bai'il hayawan bil haywan nasi'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang barter hewan dengan hewan yang lain dengan pembayaran pembayaran belakangan atau utang, nggak dibolehkan. Ingat ikhwah, barter hewan dengan hewan tapi ngutang itu nggak boleh. Seperti yang saya katakan tadi, kita tukar misalnya, atau tukar misalnya kambing domba ditukar dengan
etawa misalnya, kan boleh nih tukar. Tapi persyaratannya harus waktu itu selesai. Nggak boleh besok saya ambil sekarang ya kambing dombanya, besok etawanya saya antar ke rumah, itu nggak boleh. Ya, itu tidak dibolehkan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu sudah tadi ya. An Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'il haywan bil haywan nasi'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hewan dengan hewan tapi enggak kontan atau ngutang. Taib, saya punya kerbau, saya barter dengan gajah, boleh nggak? Beda jenis dia, kerbau dengan gajah kan beda kan? Bisa antum bedakan antara kerbau dengan gajah? Saya kira enggak Ustadz, betul-betul kolesterol naik kalau itu. Tapi gajahnya besok saya antar. Nah, gitu. Di sini kan ada perbedaan jenis. Boleh nggak kalau perbedaan jenis nanti diantarnya? Hah? Iya, sama-sama hewan. Sama-sama hewan. Dia di sini selama dia masuk kategori hewan. Atau tukar satu lembu dengan 3 babi. Hah? Kontan. Hah? Hah? Iya, kenapa dia? Kan hewan juga. Babi kan hewan kan? Boleh nggak? Langsung jangan, udah. Yang Pak Haji ini ambil 3 babi, yang ini ambil. Gimana? Langsung diambil. Macam kemarin ada di Papua katanya, karena baru mau Allah bawa babi. Mau korban katanya bawa babi dia. Naik pick up. Demikian. Gimana ya? Langsung di situ boleh nggak? Kan hewan juga. Permasalahannya yang namanya barang yang haram itu tak boleh diperjualbelikan. Ini yang kita bicarakan dalam kitabul buyu ini, kitab jual beli, barang-barang yang halal diperjualbelikan. Adapun yang haram, barang-barang yang haram itu nggak masuk dalam bab ini. Memang pada asalnya nggak boleh diperjualbelikan, walaupun tidak ada gharar, walaupun tidak ada riba, pada asalnya nggak boleh diperjualbelikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan satu benda, maka haram juga hasil penjualannya. Haram juga hasil penjualnya. Misalnya antum punya ladang, baru nanam sawit. Itu sawit kalau masih kecil kan ponggolnya itu katanya manis. Di antara hamanya hama babi. Akhirnya antum berburu babi, dapat 13 babi. Demikian. Ini kan jadi bangke aja. Sementara kalau dipindahkan kampung sebelah, mau mereka beli 1 ekor 250.000. Yang memang biasa makan babi. Kita kan nggak makan, kita hanya supaya nggak mubazir aja gitu. Daripada dia jadi bangkai, ikhwah nggak boleh. Jadi gimana? Biarkan aja dia jadi bangkai, tanam aja dekat sawit itu. Jadi dia, jadi buah sawit itu boleh dimakan nggak ya? Gimana? Seperti di Brastagi misalnya, kebun jeruk, pupuknya kotoran babi. Pengaruh nggak dengan hukum makan jeruknya itu? Karena DNA babi kan masuk di situ tuh. Boleh? Ya seperti kalau ikan lele apa hukum makan ikan lele? Halal. Tapi besarnya di sepsi tank, menguning dia besar begitu. Nah itu kan jadi nggak boleh karena hewan jalalah. Nah kalau tadi buah jeruk pupuknya kotoran babi, boleh? Jadi jalalah? Nggak ada ikhwah. Tumbuhan yang jalalah nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan nanti jangan duduk-duduk di bawah pohonnya. Duduk di situ bentang tikar gitu.
Karena di situ ada kotoran, ada najis, nggak boleh, nggak masalah. Kalau buahnya nggak ada masalah, ya. Kalau buahnya nggak ada masalah. Pupuknya pupuk yang dari benda-benda yang haram nggak ada masalah. Misalnya babi, tanam di situ. Yang sawit yang dekat babi itu cepat kembang ya. Masih 2 bulan buah pasir, 3 bulan buah kerikil, 4 bulan buah kelapa gitu kira. Demikian ikhwah, nggak apa-apa kalau itu, ya. Taib. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di dalam Kitabul Buyu yang dibahas adalah jual beli benda-benda yang dihalalkan. Makanya benda-benda yang diharamkan tidak ada dibicarakan di sini. Karena pada dasarnya dia sudah tidak dibolehkan. Demikian ikhwah. Taib. Human trafficking gimana? Jual beli manusia, apa hukumnya? Haram? 5 kambing ditukar dengan 1 manusia, kan bukan hewan, boleh? Tapi manusia nanti datangnya gitu, kami kirim COD. Ikhwah, ada nggak manusia yang diperjualbelikan? Ada. Apa itu? Ya, hamba sahaya. Walaupun sekarang nggak ada, ya tapi pada dasarnya ada. Dalam Islam itu ada yang statusnya sebagai hamba sahaya. Boleh nggak jual beli budak dengan kambing, tapi nggak kontan? Budaknya belakangan dikirim. Nanti pas sampai baru di unboxing langsung gitu kan. Hewannya langsung diambil, budaknya belakangan dikirim, boleh apa enggak? Enggak termasuk dalam hadis. Hadis menyebutkan hewan dengan hewan. Demikian ikhwah. Adapun kalau hewan dengan manusia enggak apa-apa. Misalnya dia mau beli hamba sahaya, udahlah kita barterlah dengan 10 kambing misalnya. Atau dua sapi misalnya, ya itu nggak ada masalah walaupun nggak langsung kontan. Demikian ikhwah. Kita bahas lagi. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah SAW an ba'il hayawan bil hayawan nasi'atan. Nabi SAW melarang jual beli hewan dengan hewan nasi'atan, yang pembayarannya enggak kontan. Baik, kita lihat min fiqhil bab. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, wal amalu ala hadza 'inda ahli al-ilmi kullihim annahum yajuzu bai'ul hayawan bil hayawanain naqadan sawa'un kana al-jins wahid aw mukhtalifah. Dan hadis ini diamalkan oleh seluruh para ulama bahwasanya boleh menjual seekor hewan dengan 2 ekor hewan. Artinya membarter 1 ekor hewan dengan 2 ekor hewan, tapi dengan catatan naqdan, kontan. Yang ini bawa yang 2 ekor, yang ini bawa yang 1 ekor. Tidak boleh 1 ekor dulu ya, besok 1 ekor lagi saya kasih, nggak boleh. Dengan catatan naqdan. Kanal jins wahidan au mukhtalifah, baik jenisnya sama atau berbeda jenis. Ya, jenis sama atau beda jenis. Misalnya antum punya kelinci, kemudian tukar dengan kucing Anggora, boleh? Naqdan di situ, kontan di situ, boleh? Enggak, boleh? Enggak, sepakat antum enggak boleh? Kucing hewan enggak? Kenapa enggak boleh, kan dengan kelinci? Kucing haram diperjualbelikan. Kelinci itu binatang pengerat loh. Gimana? Boleh nggak jual beli binatang pengerat? Tikus misalnya, boleh nggak? Nggak, jadi kelinci haram.
Jadi kelinci itu binatang pengunyah. Mengunyah. Antum ada nengok gigi rahamnya? Astagfirullah. Kelinci itu mengerat seperti tikus. Jadi boleh nggak makan kelinci, tupai segala macamnya? Ikhwah, nggak ada larangan makan binatang pengerat. Adapun tikus, memang dia khusus tikus nggak dibolehkan. Dia sebut nama sudah spill nama dia udah. Jadi tikus haram, nggak boleh, karena tikus termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dan hewan yang dilarang untuk dibunuh itu nggak boleh dimakan. Itu ikhwah. Tikus. Jadi bukan dikarenakan apanya? Pengeratnya, tapi dikarenakan jenis tikusnya. Semua jenis tikus, dari mulai dia tikus got, tikus curut, tikus baju yang kecil-kecil itu, sampai dengan tikus kungfu itu, termasuk semua tikus putih gimana? Karena sering orang jual beli tikus putih itu. Bukan hamster, tikus gak ya? Termasuk tikus, hamster. Boleh makan hamster? Itu dulu, boleh. Jenis tikus itu ya. Mungkin beda suku gitu ya. Beda apa? Beda bulu. Oh, beda bulu. Jadi kalau ada tikus yang agak panjang bulu di keriting, jadi dia jadi beda gitu. Tapi jenis tikus memang. Oh iya udah. Kalau antum katakan jenis tikus ya sudah, berarti nggak boleh dimakan. Dan nggak punya kerjaan juga antum makan hamster. Beli ayam aja lebih besar. Ada demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Ya, jadi bukan dikarenakan mengeratnya, tapi dikarenakan tikusnya. Kelinci tukar dengan kucing. Ikhwah, kelinci halal dimakan, kucing haram dimakan, dan juga disebutkan haram diperjualbelikan. Nggak boleh. Jadi nggak termasuk dalam pembahasan kitabul buyu kalau kucing. Itu dia. Makanya kan nggak pernah di dalam kitab buyu hukum jual beli buaya, kan nggak pernah dibahas kan? Karena memang buaya itu udah haram, nggak pernah dibahas. Kalau sudah hukum asalnya haram, jadi nggak akan dibahas lagi masalah. Nggak ada lagi boleh kalau kecuali kalau asalkan tidak horor, tidak akan riba, nggak ada lagi ceritanya itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum ya. Jadi di sini boleh menjual hewan dengan 2 ekor hewan dengan catatan dia harus kontan, ya. Dan tidak apa-apa walaupun berbeda jenis. Antum kambing rusa ditukar dengan kambing, boleh? Boleh. Ya rusa kan boleh dimakan. Tukar dengan kijang. Misalnya kambing tukar kelinci. Kambing tukar kancil misalnya. Boleh. Tukar kura-kura. Kura-kura, penyu lah misalnya, penyu. Boleh nggak makan penyu? Nah itu nanti lantung bahas sendiri lah ya kalau masalah itu. Intinya kalau dia boleh dimakan berarti masuk pembahasan. Demikian masuk pembahasan. 1 ekor kambing ditukar dengan 1 ekor unta, boleh? Boleh. Cuman yang nukar punya unta itu agak-agak kurang waras. Baik, kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya ya. Wa yadullu alaihi hadis Jabir bin Abdullah, dan ini dikuatkan datanya dengan hadis Jabir bin Abdullah. Rasulullah bersabda, al haywanu isnani biwahidin la yasluh nasyiatan wala ba'sa biyadan biyadin. Adapun menukar 1 hewan dengan 2 hewan tidak boleh kalau dia nasiah, kalau dia nggak kontan. Tapi kalau kontan tidak apa-apa. Qala Tirmidzi wal amalu ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairihim.
dan ini diamalkan oleh kebanyakan para ulama dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya, fi bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan, yaitu jual hewan dengan hewan yang lain nasi'ah, yang tidak kontan. Wa huwa qaul Sauri wa ahli Kufah wa bi yaqul Ahmad. Ini merupakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama Kufah, dan perkataan Ahmad. Wa qarakhasa ba'du ahli ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim fi bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan wa huwa qaul Syafi'i wal Ishaq. Namun ada sebagian ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya, mereka membolehkan jual hewan dengan hewan walaupun tidak kontan. Di antaranya adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ishaq bin Rahwi. Wa qal Baghawi wahtajja mimman jawwaza dzalika bima rawa, yang membolehkan tadi kan asalnya gimana tadi ikhwah? Gak boleh menjual hewan dengan hewan yang tidak kontan. Tidak kontan itu artinya apa? Tidak mengambil semua. Ya, tidak kontan artinya ya besok atau nanti diberikan hewannya gitu, tidak kontan, tidak langsung diambil. Baik. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, di antaranya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ishaq bin Rahwi. Dalil mereka adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah amara ayujahiza jaishan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyiapkan pasukan. Fanafadatil ibil, ternyata kurang, unta kurang untuk keperluan pasukan. Fa'amaru ayyakhudha ala qala'is sadaqah. Lantas Nabi SAW memerintahkan untuk menukar satu unta. Jadi ibil itu unta dewasa yang sudah siap untuk ditunggangi, ditukar dengan 2 unta muda supaya mendapatkan satu unta tua yang bisa ditunggangi untuk berperang. Itu ikhwah. Jadi ibil adalah unta dewasa yang bisa dijadikan sebagai pengangkat beban dan seterusnya, perjalanan di padang pasir. Tapi ternyata alutista pada saat itu kehabisan. Atau alutista kan unta, demikian, nggak ada. Jadi gimana? Yang ada unta-unta muda. Ya, unta-unta muda belum siap untuk belum siap untuk dijadikan mengangkat beban. Jadi bagaimana? Akhirnya kalau Rasul katakan, udah gini aja, kabarkan kepada kaum muslimin ya bahwasanya Rasulullah mau barter, yang punya unta dewasa tukar dengan 2 unta muda. Fakana ya'khudul ba'ir bi ba'irain ila ibil sadaqah. Dan beliau mengambil 1 unta dengan 2 unta dengan unta sedekah. Demikian ikhwah. Tapi di sini kita lihat kan tidak ada utangnya, kan langsung tukar, ya kan? Tadi kan yang mazhab yang mengatakan boleh untuk tidak kontan, katanya dengan dalil ini, ya, dalil dengan ini. Permasalahannya adalah di sini nggak disebutkan nggak kontannya, hanya 1 unta dewasa ditukar dengan 2 unta muda, gitu aja. Coba perhatikan kalimatnya, tidak disebutkan. Bosnya bayarnya nanti, nggak ada begitu. Ya. Jadi hadis ini juga nggak bisa dijadikan sebagai dasar membolehkannya barter hewan dengan cara utang. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Aku katakan, kata penulis yaitu Syekh Salim bin Al-Hilali, kata beliau, qultu akhraj Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Darqutni, Imam Baihaqi bi isnad fi itirabul jahalah. Sayangnya juga sudahlah hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dalilnya, hadisnya itu pun hadis muttarib, hadis goncang, dan banyak dan perawinya itu ada yang jahil, yang jahalah, yang tidak diketahui. Artinya hadis ini hadis dhaif. Ya, kalaupun hadis ini hadis sahih, tidak bisa dijadikan dalil untuk menyatakan bolehnya jual hewan dengan hewan nasi'ah, yaitu hutang. Demikian ikhwah. Tapi ternyata hadisnya juga dhaif. Jadi benar-benar tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Walakinna lahu tariq akhar
An Ibnu Wahb bin akhbarni Ibnu Juraid Amr bin Syuaib wa akhbara an abihi wa jaddi wa nahwi dan seterusnya. Kemudian di sini beliau pun membicarakan tentang masalah sanad. Selanjutnya ikhwan, ikhtalafa alladziina mana'u fi bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan ala aqwal minha. Para ulama yang mengatakan, yang berpendapat tidak boleh menjual hewan dengan hewan yang berhutang, mereka pun ada perbedaan pendapat dengan 3 pendapat yang tidak membolehkan, ya. Tidak membolehkan jual hewan dengan hewan kalau pembeliannya itu utang. Ada 3 pendapat. Pertama, yang disebutkan Imam Malik, in kana al-jinsil mukhtalifa yajuzu wa in kana muttafiqan fala. Nah, kalau Imam Malik mengatakan bahwasanya kalau jenisnya beda boleh, tapi kalau jenisnya sama nggak boleh. Maksudnya kalau jenisnya beda boleh jual belinya utang, tapi kalau jenisnya sama tak boleh. Nah, seperti tadi, kalau menurut Imam Malik misalnya kalau jual kelinci dengan kelinci, 1 kelinci dengan 3 kelinci nggak masalah, dan dia harus kontan. Tapi kalau seandainya nggak kontan nggak boleh jual 1 kelinci, mungkin induk kelinci dengan 5 anak kelinci misalnya, tapi saya kasihkan dulu 3 anak kelinci, yang 2 lagi besok saya bawakan misalnya. Ini kan utang berarti. Nah, ini nggak dibolehkan. Kenapa? Sejenis. Tapi kalau kata Imam Malik, tapi kalau dia nggak sejenis nggak apa-apa. Misalnya tukar kelinci dengan ayam misalnya, ya, kelinci dengan ayam. Boleh. Udah berapa nih? 1 kelinci dengan 5 ayam ya, siap. Dah. Tapi ayamnya besok ya saya bawa. Boleh kalau Imam Malik. Walaupun tidak kontan. Karena apa tadi alasannya? Beda jenis. Paham ya ikhwah ya? Perlu saya ulangi? Pendapat Imam Malik mengatakan jual hewan dengan hewan, kalau dia sejenis itu baru nggak boleh hutang. Tapi kalau dia nggak sejenis boleh hutang. Itu dia. Waradahul Baghawi bi hadis Abdullah bin Amr. Namun Imam Al-Baghawi membantah pendapat Imam Malik ini dengan hadis Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr yang tadi. Taib, kemudian ikhwah. Wa dalilu ala anna al-jins infiradu la yuhram nisa. Dalil bahwasanya jenis itu hanya dengan jenis saja tidak mengharamkan sesuatu. Berkata yang Baihaqi, wa hamalahu ba'dul fuqaha ala bai'il ihdahuma bil ukhra nasi'atan minal janibaini fayakunu dainan bidainin fala yajuzu Allahu a'lam. Ada lagi mengatakan yang diharamkan itu jika sama-sama utang. Misalnya saya punya ayam. Misalnya saya punya ayam jago nih, ayam jago. Antum juga punya ayam jago. Udah, nih foto ayam saya nih ha. Mantap kan? Bagus. Nih. Pokoknya semua spesifikasi cocok. Kalau ayam agak susah ya. Ini aja dah. HP lah misalnya, HP. Udah. Saya punya HP nih. HP nggak hewan ya. Kita bicara hewan. Ikan. Ikan. Oke lah. Ikan pun jadilah. Ya. Saya punya ikan lele nih misalnya. Nah, ikan lele. Ikan lele saya ada 3 kilo tuh di rumah. Hidup masih. Udah hidup. Kemudian saya kepingin ikan lele tukar dengan ikan lele juga, tetapi yang lebih kecil. Kan kalau ikan lele lebih kecil kan kalau digoreng semua bisa dimakan kan sampai kepala-kepalanya. Kalau ikannya segini kita nengok aja udah geli. Demikian ikhwah. Jadi saya mau yang lebih kecil. Ada, antum ada? 3 kilo yang kecil-kecil yang segini lah. Ikan lelemu sebesar mana? Misalnya, oh segini. Dia nengok di sini, badan di sini.
Demikian. Ya. Begitu dibawa kecil-kecil kan segini. Tengoknya di sini, jangan di sini. Demikian ikhwah. Jadi yang satu besar yang kecil sama-sama 3 kilo misalnya. Ya. Daya deal. Demikian ikhwah, deal transaksinya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena semua masih utang. Atau begini nih, lebih jelas lagi. Ikan lele saya 3 kilo. Ikan lele kamu 3 kilo. Saya hanya 1 kilo loh masih. Ya, saya ada 2 kilo nih. Dah, deal ya, kita tukar ya. Berarti saya 2 kilo lagi, antum 1 kilo lagi. Nah, itu yang nggak dibolehkan. Kenapa? Itu bai' dain bid-dain. Jual beli hutang dengan hutang. Itu nggak boleh. Ini yang dipahami oleh Imam Baihaqi dari hadis dilarangnya menjual hewan dengan cara yang hutang. Jadi ada 2 pendapat ya tentang masalah ini. Wal qalbu yamilu ila ma dhahaba ilaihi Syaukani. Kata penulis, hati saya lebih cenderung, lebih tenang mengikuti pendapat Imam Syaukani dalam kitab Maut Athar. Wa qala Syafi'i wal murad bin nasiyat tarfain. Berkata Imam Syafi'i yang dimaksud dengan hutang di sini yaitu dari kedua belah pihak. Li'anna al-lafzu yahtamilu dzalika kama yahtamilu nasi'a fi tarfu. Karena penyebutan hadis ada kemungkinan hutang itu dari kedua belah pihak sebagaimana juga bisa diartikan dari sebelah pihak. Ini dilarang jual beli hewan dengan cara utang. Utang itu kan bisa dari sebelah pihak, bisa dari kedua belah pihak. Seperti tadi itu tukar 3 kambing dengan 4 kambing. Ini saya kasih dulu 1 kambing, 2 kambing lagi besok. Udah, ini saya ada 3 kambing, 1 kambing lagi besok. Begitu kira-kira. Ya. Karena kalimat hadis menunjukkan bahwasanya bisa kedua belah pihak utangnya masih ada, bisa juga sebelah pihak. Wa idza kanat nasiyatu min tarfaini fahiya min bai'il kali bil kali wa huwa la yasih indal jami'. Apabila yang difahami bahwasanya kedua hutang itu berasal dari kedua belah pihak, maka itu sama artinya jual beli hutang dengan hutang. Ini sepakat para ulama nggak dibolehkan. Bisa tuh bayangkan kan bentuknya seperti tadi. Jual 3 kambing dijual dengan 4 kambing. Mungkin kalau 3 kambing ini kambing domba, yang ini kambing kacang jadi 4 misalnya. Yang si A saya masih bawa 2 kambing, yang 1 lagi besok saya kasih. Yang ini saya masih bawa 2 lagi besok saya kasih. Itu kan masing-masing kan masih ada utangnya. Yang seperti ini nggak dibolehkan. Yang seperti ini tidak dibolehkan karena itu jual beli hutang dengan hutang. Dan ini sepakat para ulama nggak dibolehkan. Wahtajjal mani'una bihadithi Samurah wal Jabir bin Samurah bin Abbas wa ma ma'naha bilal athar. Dan yang melarang berdasarkan hadis Samurah, Jabir, demikian juga Ibnu Abbas dan maknanya dari banyak athar para sahabat. Wa ajabu anna Ibnu Umar wa ajabu an hadis Ibnu Amr, dan dijawab dari hadis Ibnu Umar bi annahu mansukhun la yakhfa anna an-naskha la yathbut illa ba'da taqarruri ta'akhuri an-nasikh. Dan mereka mengatakan itu hadisnya sudah dimansuhkan. Sementara nasakh itu nggak bisa ditetapkan kecuali diketahui mana yang lama dan mana yang baru. Itu nasakh mansuh. Misalnya ikhwah, misalnya nih Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ada satu hukum yang kemudian hukum ini dihapus oleh ayat yang lain yang datang belakangan sehingga dihapus. Nasakh mansukh ini harus diketahui mana yang belakangan, mana yang terbaru, mana yang lama dan mana yang baru, sehingga yang baru ini akan menghapus hukum yang lama. Itu pun apabila tidak bisa dikompromi. Saya belum dapat contohnya, ya tadi belum sempat cari contoh, ya. Jadi nasakh mansukh kalau bisa dikompromikan
itu tak bisa jadi nasakh mansukh. Misalnya nih, ada berita misalnya, Pak Budi mengatakan saya akan pergi ke Kampung Lalang. Kemudian ada berita lain, Pak Budi mengatakan dia akan pergi ke Pondok Kelapa misalnya. Ini kan bertentangan. Yang dia katakan Kampung Lalang, yang ini di Pondok Kelapa. Ikhwah, ini enggak bertentangan sebenarnya, bisa dikompromikan. Bisa saja hari Senin dia ke Kampung Lalang, hari Selasa ke Pondok Kelapa. Masih begitu. Kecuali dia menetapkan jam yang sama. Pak Budi mengatakan, ini si A mengatakan, si A berkata, Pak Budi pada tanggal 20 Juni jam 10.000 pergi ke Kampung Lalang. Si Anto mengatakan Pak Budi pada tanggal 20 Juni jam 10.000 pergi ke Pondok Kelapa. Nah, ini kan bertentangan, ya, bertentangan, nggak bisa dikompromikan, tidak bisa dikompromikan. Jadi bagaimana ini? Harus dirojihkan, mana yang lebih kuat. Ternyata si Budi tukang bohong. Wah, itu Budi tukang bohong itu. Kalau si kalau satu Hijon, siapa tadi yang kedua? Hah? Si Anto gimana? Anto lebih parah daripada si Budi. Awak kira jujur, dia lebih parah rupanya. Jadi mana yang lebih kuat ini? Gak ada yang kuat, gak ada yang bisa dipakai kalau itu. Demikian. Tapi si Budinya jujur lah orangnya, maka kita pakai yang Budi. Demikian ikhwah. Udah, itu mengenai mentarjih, ya, mentarjih mana yang kuat. Kalau dia nggak bisa dikompromikan. Tapi kalau dia katakan Budi mengatakan si Budi mengatakan, siapa tadi bapaknya? Lupa saya, Pak Budi. Satu Budi, satu Anto. Yang dibicarakan siapa tadi? Namanya? Nggak ada ya? Gitu. Oh ya, Pak Budi ya. Jadi kita buat aja namanya ya. Dah, bicara tentang Pak Anto nih, tentang Pak Anto. Si A mengatakan Pak Anto ke Kampung Lalang jam 10. Si B mengatakan Pak Anto ke Pondok Kelapa jam 11. Berarti kan nggak ada masalah. Bila jadi dia setelah ke Kampung Lalang pergi ke Pondok Kelapa. Demikian. Itu apa, bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Tapi kalau jam yang sama, waktu yang sama nggak mungkin. Harus ditarjih mana yang betul ini. Demikian ikhwah. Udah. Adapun kalau mansukh, nasakh mansukh, misalnya ada berita dari Pak Anto, saya tidak akan sejak hari ini saya tidak akan makan durian. Saya nggak makan durian, kata Pak Anto. Berita yang lain, Pak Anto mengatakan dia suka durian dan dia makan durian. Nah, mana betul ini Pak Anto? Lihat, tahun berapa nih Pak Anto mengatakan saya nggak makan durian? Coba perhatikan. Oh, ternyata tahun 2005. Yang mengatakan dia makan durian 2024, berarti udah dimansuhkan. Demikian, dari mansuhkan. Nah, itu dia ikhwah. Tapi harus tahu tanggalnya. Mana yang duluan? Kan bisa saja berbalik dia. Terjadi perbedaan kebalikan. Oh, ternyata Pak Anto mengatakan dia nggak makan durian itu 2024. Yang dia makan durian 2005. Nah, demikian ikhwah. Jadi jadinya berbalik jadi hukumnya. Itu ikhwah, itu namanya mansukh. Demikian ikhwah. Tapi itulah dia. Qila waqad amkan al-jam'u bima salafa an Syafi'i. Dikatakan juga bahwasanya ada kemungkinan untuk dijamak, dikompromikan sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i. Walakinna mutawaqqif ala sihhati itlaq nasi ala bil adam dan seterusnya. Ini saya kira dah cukuplah pembahasannya ya. Tapi itu saja. Intinya bahwasanya jual beli hewan dengan hewan ya
baik hewannya itu hewan yang sejenis maupun yang tak sejenis, baik jumlah hewannya berbeda, maka tidak mengapa asalkan yadan biyadin, asalkan kontan. Adapun nasiah tidak dibolehkan. Ya, demikian. Itu aja sih intinya dari pembahasannya. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya di 0813 600 661? Ya. Hewan dikorbankan oleh sehat tapi liar, akhirnya dilumpuhkannya dicacat, masih boleh? Dia tadinya sehat, ternyata lasak kali hewannya, loncat sana loncat sini, patah kakinya. Apakah boleh dikorbankan, jadikan hewan korban? Enggak boleh. Makanya hewan yang sudah ditetapkan untuk hewan korban dijaga, dikasih makan yang banyak. Salah satu sunnahnya itu hewan yang akan dikorbankan itu digemukkan. Kunna nusamminu adahi, kami itu menggemukkan hewan kurban kami. Jadi dalam masalah ini harus hati-hati. Kalau seandainya ternyata hewan yang kurban yang kita sediakan patah kakinya misalnya, jadi nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, karena Rasulullah katakan arba'atun la yujzi al-adahi, ada empat aib yang tidak sah jadikan sebagai hewan kurban, yaitu al-arja bainu arjuha, yang pincang, yang jelas pincangnya. Pincang di sini bisa dikarenakan kakinya patah atau kakinya putus, maka nggak dibolehkan. Iya, disembelih nggak apa-apa, halal, tapi dia nggak hewan kurban. Seperti kalau ada hewan kurban tapi disembelihnya sebelum sholat Id. Nah, itu kan kata Rasulullah, innama hiya lahmun qaddamahu li ahli. Itu hanyalah daging yang dia persilahkan dia berikan untuk keluarganya, bukan hewan kurban. Hewan kurban itu ada persyaratannya. Bukan berarti kalau dia sembelih sebelum sholat Id jadi haram makannya, enggak. Seperti misalnya kalau ada orang-orang Chinese, orang-orang non muslim, dia ingin berpartisipasi menyumbang 3 lembu untuk korban, boleh nggak kita terima? Hah? Orang Cina loh ini, orang kafir. Hah? Iya, boleh nggak korbannya? Sah nggak korbannya? Itu bukan korban. Antum terima aja, ada lagi Pak bilang gitu. Terima aja kalau itu. Tapi ya ini tuh hewan kurban, ya udah kurban, ayo sini gitu. Tapi pada hakikatnya dia nggak kurban, dia hanya kasih hadiah. Demikian ikhwah. Kalau syahadat dulu baru bapak mau jadi kurban, syahadat. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah itu lembunya sah, karena kan dia ngasih lembu hidup ke kita. Udah, dagingnya sah, tapi bukan sebagai kurban, sebagai hadiah aja. Kalau dia ngasihnya ke perseorangan, terus siapa itu dikurbankan? Ya dia ada kasih hadiah lah, berarti pahala hadiah. Ah? Misalnya ada orang kafir ngasih ke saya, kurban kambing, saya kurban. Oh boleh lah, kan antum yang kurban, bukan antum memberi. Kan berusaha berpindah hak milik. Si A yang kafir ngasih ke semuslim seekor kambing, kan dia berpindah hak milik ini. Si muslim menjadikan hewan kurban. Jadi yang korbannya si muslim, bukan si kafir. Kafir itu ya dia beri hadiah aja. Ya. Kalau kurbanan selama perusahaan gitu bisa, saya kan alat tidak setia umur. Perusahaan punya siapa? Kalau perusahaan punya saya bolehlah, sama saya. Punya siapa? Tapi dia nggak nama ownernya, Ustaz. Nggak masalah, Allah kan tahu. Gak usah pakai sebutkan binti-binti nomor KTP, nggak perlu. Allah tahu itu siapa yang kurban. Tetap masuk kurban, Ustaz.
Kurban. Asalkan perusahaannya itu pemiliknya kurang dari 7 orang. Kalau 100 orang pula perusahaannya punya, bukan kurban namanya. Berarti kan dia yang berkurban 100 orang misalnya, investornya 100 orang misalnya, ownernya misalnya 20 orang yang invest di situ. Berarti kan 20 orang yang punya. Kalau di atas nama perusahaan berarti 20 orang, nggak salah kurbannya. Tapi kalau misalnya yang pemilik ownernya itu misalnya hanya 7 orang atau 5 orang, mereka beli sapi atas nama perusahaan, itu kan artinya punya dia. Hanya atas nama perusahaan. Ya. Maksudnya apakah dia korban apa enggak? Dia mengasih gitu. Terima aja. Masalah dia itu, kalau nggak terima, bahkan kemencirim. Terima aja. Kalau dagingnya sah, potongannya, mending kita yang motong. Ada lagi? Kalau yang dikasihnya ke kita itu sapi sehat tapi dicurinya, bisa nggak kita jadikan sebagai hewan kurban untuk nambah timbangan untuk kupon bagi masyarakat? Bisa nggak kita terima itu? Kalau itu nggak bisa, karena tapi yang sapi itu juga dari hasil riba. Curi juga haram. Kenapa yang riba terima, yang curi enggak? Iya, karena yang harta haram itu ada harta yang zolim. Harta zolim itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian. Tapi kalau harta riba ini kan emang nggak ada yang dizolimi. Makanya yang penting lepas saja dari orang yang mukil dan akil dan mukil. Artinya orang yang memberikan riba dan menerima riba, yang penting kalau sudah lepas dari dia sudah nggak apa-apa. Boleh terima. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Nggak ada ibu-ibu ya? Apa itu? Antum yang bilang cus? Enggak. Oke, ikhwah, habis? Oke lah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya hanya satu ini hari ini. Tidak boleh barter jual beli hewan dengan hewan tapi ngutang, itu aja. Mau hewannya sejenis, mau hewannya nggak sejenis, tetap boleh ngutang. Tapi kalau dia kontan, sah dan dibolehkan. Sejenis atau nggak sejenis, selama hewannya hewan halal. Selama hewannya hewan halal. 3 belalang tukar dengan 4 belalang kadung misalnya, boleh nggak? Belalang kadung, udah kadung dia. Belalang boleh dimakan, nggak ada masalah. Demikian. Tapi itu saja ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.